ketika kami mencoba untuk berkomitmen pada kebenaran-Mu, dan seringkali kami mengalami kegagalan demi kegagalan, karena memang natur manusia kami yang berdosa lah yang menjadikan semua komitmen kami di hadapan-Mu seringkali kami langgar. Namun kami tidak berputus asa dan terus mencoba untuk membangun komitmen demi komitmen setiap hari, supaya hidup kami terus diperbaharui dan kami diingatkan bahwa seharusnya lah kami bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Dalam rangka itulah Tuhan retreat ini diadakan untuk kami terus mengevaluasi, mengintrospeksi diri kami ketika kami baik sebagai hamba-hamba-Mu, baik kami sebagai umat-Mu, kami sebagai mahasiswa sekolah tinggi teologi, bila kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang memuliakan Tuhan, bukan hanya dari dalam hati kami, tapi melalui perkataan, perbuatan, pendengaran, dan semua seluruh hidup kami bila memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam sesi yang pertama pada hari ini, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Kita patut berbahagia, saudara, karena ini kali pertama STT Scriptura mengadakan retreat di pantai, dan kemudian kita disuguhkan dengan ciptaan Tuhan yang luar biasa, ombak, lain sebagainya kita nikmati. Namun saudara, kiranya suasana hari ini tidak mengganggu konsentrasi kita untuk kita menikmati materi yang akan diadakan baik oleh saya sendiri maupun nanti oleh Pak Medi di sisi yang kedua. Memang sengaja pimpinan tidak terlalu banyak memberikan materi, saudara-saudara, namun kiranya ini cukup untuk membekali kita masuk di dalam semester berikutnya. Ya, kegiatan ini diadakan biar bukan hanya sekedar rutinitas yang diwajibkan bagi sivitas akademika STT Scriptura, tapi juga ini bagian dari cara Tuhan untuk menolong kita mengevaluasi, mengintrospeksi, dan terus-menerus kita mengakui bahwa tanpa Tuhan semuanya apa yang kita lakukan tidak akan bisa apa-apa, ya. Ini keindahan luar biasa. Salah satu tantangan mata kita sekarang dan tantangan telinga kita adalah bunyi deru daripada speedboat dan ombak. Ini benar-benar langsung diaktualisasikan apa yang kita bikin tema. Saudara-saudara, hari ini saya diberikan materi di dalam rapat pimpinan di dalam tema besar kita, yaitu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, yang terambil dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Kemudian saya dikasihkan topik subtemanya ini, saudara. Memuliakan Allah dalam komitmen yang kuat untuk hidup bagi Allah. Jadi ini berbicara tentang filosofinya, saudara. Ini berbicara tentang esensinya, ya, masalah komitmen. Komitmen itu berarti ada di dalam keputusan kita, ya, satu komitmen yang kuat yang harus terus-menerus kita galakkan dalam hati kita untuk kita memuliakan Tuhan. Nanti siang, nah selesai ini Pak Medi akan berbicara tentang praktisnya, ya. Kalau hari ini saya berbicara tentang filosofis, ya. Nah, saudara-saudara, kita melihat dua tokoh. Satu tokoh namanya Paulus, ya, orang yang luar biasa sebagai hamba Tuhan. Dia memiliki komitmen yang kuat di dalam mengikut Tuhan, mempersembahkan hidupnya. Namun jangan salah, dia juga terus bergumul dengan kelemahannya. Di dalam Roma, dia seringkali mengungkapkan kelemahan-kelemahan dia, saudara.
Dia berkata, justru apa yang baik yang ingin aku lakukan, justru yang jahatlah yang aku lakukan. Jadi Paulus juga bergumul tentang kelemahannya. Kemudian di dalam 2 Korintus dia berkata begini, saudara-saudara, bahwa dia meminta 3 kali kepada Tuhan supaya dia dibebaskan dari masalah yang menghimpit dia. Tapi Tuhan hanya berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Jadi ini saudara berarti setiap orang termasuk Paulus bergumul dengan kelemahannya untuk hidup bagaimana hidup memuliakan Allah. Kemudian saudara, satu tokoh yang besar, penginjil besar abad 20 sampai 21 namanya Billy Graham. Sebelum Billy Graham itu memulai pelayanannya, saudara, dia mengadakan retreat dengan temannya di kota Modesto. Kota kecil di Modesto. Ya, kemudian sebelum dia mulai pelayanannya, Billy Graham mendeklarasikan dengan 5 temannya dengan spirit Modesto Manifesto dan Roberto. Iya, iya, saudara, Modesto Manifesto dan Roberto. Ya, ini supaya kita nggak tegang ya. Ada 5 poin yang dihasilkan. Yang pertama, saudara-saudara, mereka berkomitmen untuk tidak jatuh dalam dosa perzinahan seksual. Itu komitmen mereka. Bagaimana caranya supaya tidak jatuh dengan dosa seksual? Dia berkata bahwa dalam keputusannya itu, jangan kita membiarkan kita disalah tafsirkan oleh orang lain. Kalau Anda datang ke hotel di dalam kamar berduaan dengan wanita, jangan salahkan orang menafsirkan salah. Walaupun Anda di dalam kamar hotel itu doa puasa, laki-laki dan perempuan. Pak, kami di sini berdoa puasa, Pak. Pasti di kamar hotel duaan orang pasti berkata unyu-unyu. Ya loh? Ada sesuatu yang terjadi. Karena ketika Billy Graham diundang oleh istrinya Bill Clinton, Hillary Clinton, di satu hotel pas dia pelayanan, Hillary Clinton pingin ketemu dia berduaan saja. Pak Billy, kita ketemu di kamar hotel. Billy Graham berkata, nehi, tidak mau. Dia ketemu akhirnya karena Hillary Clinton memaksa, akhirnya dia ketemu di lobi. Dan yang disaksikan banyak orang. Maka jangan salahkan orang kalau salah tafsir dengan engkau kalau laki-laki dan perempuan jalan duaan. Otak kamu aja yang meres gitu kan bahasanya. Padahal lu yang membuka diri untuk disalah tafsirkan. Paham? Jangan salahkan orang kalau salah nafsirkan tentang engkau. Karena you sendiri yang membuka peluang untuk disalah tafsirkan orang. Anda kalau di kolam renang duaan, satu pakai bikini, yang satu pakai bikana. Ya, kalau laki ya bikana lah ya. Kalau cewek bikini. Duaan, dengan suami orang dan istri orang. Pak, saya sedang mengajarin dia berenang. Waktu saya les bahasa Inggris, Dilia, saudara, ada seorang cewek itu. Saya terus cerita sama dia dengan bahasa Inggris. Kemudian saya bilang, saya baru ngajarin anak saya renang. Oh, kamu bisa renang? Iya, tolong ajarin saya dong. Itu cewek. Saya tanya, are you serious? Yes. Wow. Saya kaget. Wow, gitu loh. Cantik, saudara. Daging ini rasanya sih pingin. Daging, ya. Cantik. Orang Sunda gitu loh. Kamu kok ngakak banget. Ya saya bilang, no, kalau serius no, saya pikir dia gurau. Ya serius, saudara.
Saya berhasil, tapi bukan berarti berikutnya berhasil. Hati-hati. Kemarin Pak Romi tunjukkan SMS. My name is Lina. I am jomblo. I'm jomblo and I'm a siswi. Waduh. Ya Pak, benar ya ditunjukin. Saya punya bantot Pak. Diam-diam kata Livandi, saya sedang menyimpulkan. Jadi jangan pikir Anda ketika Anda ngomong tidak saya akan khotbahkan di ruangan ini. Iya. Karena saya pemerhati. Saya selalu berkata jangan pikirkan apa yang dia katakan, tapi pikirkan apa yang tidak dikatakan. Oke ya. Supaya kita nggak tegang karena suasananya. Dan Billy Graham kemudian dia berkata kita harus bebas masalah keuangan. Dan Billy Graham hanya terima gaji yang dikasihkan oleh yayasannya per bulannya $10.000. Oh kalau dirupiahkan ya banyak. Tapi Billy Graham bisa ratusan miliar dalam 1 tahun dia dapat uang. Tapi dia tidak ambil uang selain dari gajinya. Karena memang semua fasilitas pelayanan disediakan. Tidak semua bentuk uang adalah berkat Tuhan. You tahu? 2 cara iblis menjatuhkan manusia yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama kesuksesan. Yang kedua penderitaan. Maka saya pribadi tidak menganut teologi sukses dan tidak menganut teologi penderitaan. Maka Amsal berkata, jangan berikan kepadaku kekurangan supaya aku berkata siap, sehingga aku mencuri dan memalukan nama Tuhan. Dan jangan berikan kepadaku kekayaan sehingga aku berkata, siapakah Tuhan itu? Ibarat lagu dangdut yang sedang-sedang saja. Hahaha. Itu si Hendy karena penggemar dangdut dia langsung. Iya. Terlalu cantik jangan terlalu. Terlalu tinggi jangan gitu ya. Terlalu pendek. Oh enggak mau jawab ya. Ya saudara-saudara, itu ya, dia hanya pakai gajinya. Sama dengan Rick Warren, dia hanya pakai gajinya, tidak ambil lebih daripada itu. Tapi kegagalan kita, keuangan seringkali kita anggap ini berkat Tuhan, belum tentu. Kelemahan saya adalah masalah uang. Jangan kasihkan kepada saya simpan uang, maka uangnya pasti saya pakai. Maka saya walaupun bidang keuangan tidak mau pegang uang. Saya tahu kelemahan saya. Kalau lihat uang itu matanya, ya, saya tahu kelemahan saya. Kalau lagi makainya enak, tapi waktu gantinya bila bin jalik, saudara. Nah, bila bin jalik. Nah, bila bin, itu maksud saya. Berat. Apalagi saudara kemudian yang berkata masalah kehadiran jemaat. Jangan. Kehadiran jemaat kadang kalau 75 dibilang 80. Kalau 74 dibilang 80. 71 dibilang 80. Kenapa dari 74 nggak turunin ke 70? Laporkan apa adanya masalah kehadiran jemaat. Lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, intinya Billy Graham memiliki komitmen dalam 5 komitmennya itu yang disebut dengan Modesto, Manifesto, dan Roberto. Ya,
Dia punya komitmen. Dan kita melihat perjalanan Billy Graham, sejarahnya. Dia tercatat sebagai hamba Tuhan yang luar biasa. Berarti komitmen itu penting. Yuk, kalau tidak punya komitmen, kita akan menyerah terus menerus. Tapi komitmen itu menjaga kita supaya kita fokus pada tujuan Tuhan. Komitmen untuk memuliakan Allah adalah keharusan. Mari kita membaca di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan 20. Udah kenal speaker ini? Kenal? Gelap sebentar. Ya, aslinya dengan gambarnya beda. Aslinya lebih ganteng. Oh iya, yakin. Kamu ngejek kamu. Ngejek kamu tadi ya? Enggak, oh iya. Benar ya, biar nggak dikurangi. Iya. Oke, kita lihat saudara 1 Korintus ya. Walaupun nggak bisa Anda lihat, mari kita membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan yang ke-20. Secara bertanggapan, saya baca ayat yang 12, nanti ayat 20 kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara baca yang ganjil ya, ayat 20 nanti kita baca bersama-sama. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tahukah kamu bahwa pertumbuhan anggota Kristus akan mengambilkan anggota Kristus untuk menyerahkan segala perbuatan sekali-kali tidak? Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Sama-sama, 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Ya saudara, bahwa apa yang kita baca tadi merupakan nasihat Paulus kepada jemaat Korintus yang pola hidupnya, tingkah lakunya di dalam sebagai jemaat Tuhan yang statusnya di ayat 1, pasal 1, ayat 1, mereka dinyatakan oleh Tuhan sebagai orang kudus. Itu status. Orang kudus. Namun perilaku orang kudus ini bejat. Bahkan kebejatannya itu tingkat tinggi, lebih parah daripada orang dunia bahkan. Masa ada orang yang tidur dengan istri bapaknya? Itu bejat sekali.
Tapi ayat 1 pasal 1 Korintus berkata mereka orang kudus. Untuk jemaat atau jemaat Tuhan yang kudus di Korintus, kira-kira bahasanya begitu. Namun kelakuan mereka lebih parah. 2 hal, 3 hal mungkin. Dosa yang paling besar yang dilakukan oleh jemaat Korintus yaitu perzinahan, percabulan. Yang kedua, masalah makanan, tidak menguasai diri. Yang ketiga, kesombongan, terjadi perpecahan. Waduh, saudara, ini luar biasa sekali dosa ini. Oleh karena itu, saudara, maka Paulus berkata, mengapa memuliakan Allah dengan tubuh? Aduh, orang ketok, saudara. Orang ketok tahu? Saya aja nggak bisa lihat. Intinya di situ ayat 12 sampai 14, tubuh orang Kristen adalah bagi Tuhan. Tubuh orang Kristen adalah bagi Tuhan. Kenapa? Mengapa memuliakan Allah dengan tubuh? Karena tubuh orang Kristen adalah bagi Tuhan. Ayat 12 sampai 14. Orang Korintus punya slogan mengatakan begini, Phanta moi egestin, semua diperbolehkan bagiku. Tetapi bantahan Paulus berkata, tetapi tidak semua hal berguna. Orang Korintus berkata bahwa semua diperbolehkan setelah percaya Tuhan. Tapi Paulus membantahnya, tidak semua hal berguna. Oke, diperbolehkan, tapi nggak semua berguna. Berikutnya dia berkata, Phanta moi egestin, segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Bantahan Paulus dikatakan, tetapi aku tidak akan diperhamba oleh apapun. Oke, kita boleh melakukan apa aja, tapi kita tidak boleh memperhamba diri dengan rokok, dengan minuman, dengan apapun yang mengikat engkau. Boleh merokok. Orang Batak bilang, ada-ada saja ini orang Pentakosta. Tuhan sudah memberikan 10 hukum Taurat. Tapi orang Pentakosta menambahkan yang ke-11, dilarang merokok. Sepuluh aja nggak bisa dilakukan, orang Pentakosta nambah yang ke-11 hukumnya. Jangan merokok. Tapi kalau itu mengikat engkau, lepas harus. Amin, jemaat. Ayah yang masih ngudut. Marisap. Adong marisap. Dang hadong hepeng. Daung marisap. Ya? Hah? Iya. Kalau itu mengikat, semua hal boleh bagiku, tapi tidak semua hal berguna. Itu perlu komitmen, you mau lepas dari hal yang mengikat seperti itu. Terikat dengan pornografi, enggak apa, untuk suami istri kan nambah gairah. Nambah gairah gitu loh. Nambah gairah. Apa harus nonton film BF, saudara? Enggak dong. Hot gitu loh, hot. Kamu ketawa melulu dari tadi, ngecek juga ya? Oh enggak. Oke, saudara, itu slogan orang Korintus mengatakan, semua hal diperbolehkan bagiku, semua hal. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Tapi tidak semua hal berguna, kata Paulus. Tidak semua hal
Tetapi aku tidak akan diperhamba oleh apapun. Yang memperhamba engkau hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Ya, ketika kita menghambakan diri kepada sesuatu yang bukan Tuhan, you sudah berdosa. Di dalam hukum Taurat yang keberapa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekolah teologi, halo gitu, halo. Hukum yang keberapa? Hah? Ada yang pertama, ada yang kedua. Saya sih pilih Jokowi aja. Dia mau pertama, mau kedua, dah. Gak peduli. Hah? Iya Pak. Oh, iya. Hah? Oh, hukum pertama. Jadi, oh Jokowi. Iya. Berikutnya, saudara, slogan orang Korintus mengatakan makanan adalah bagi perut dan perut bagi makanan. Ayat yang ke-13, dan Allah akan membinasakan yang satu dan yang lain. Bantahan Paulus apa? Dia berkata, tude soma aute porneia ala to kurio. Kurio, tanya Pak Medi ya artinya. Saya hanya bisa baca doang. Artinya, namun tubuh bukan bagi percabulan tetapi bagi Tuhan. Dan Tuhan bagi tubuh. Dan Allah tidak hanya membangkitkan Tuhan tetapi juga akan membangkitkan kita. Tubuh kita. Jadi saudara-saudara, bantahan Pak Paulus, oke, memang makanan untuk perut, perut untuk makanan. Kata orang Korintus, setelah itu ya dibinasakan semua. Hei, dengar baik-baik. Tapi bukan untuk percabulan. Tubuh bukan untuk percabulan. Oleh karena itu, saudara, tubuh orang Kristen adalah bagi Tuhan. Tubuh kita bagi Tuhan, bukan bagi sesuatu yang mengikat engkau, yang mengikat kita. Ya, kalau kita terikat olehnya, kita memperhamba diri kepadanya. Aku kalau selesai makan nggak merokok, nggak asik gitu. Dan kita terikat tuh namanya. Sama seperti kita dengan istri kita terikat, ya. Berikutnya, saudara, waktu. Tapi saya bersyukur panitia udah sediakan tempat yang terbaik buat kita. Dalam segala keterbatasan. Ini bukan kesalahan panitia, kesalahan yang punya tempat. Iya. Kesalahan yang punya tempat dong. Iya kan? Iya. Oh enggak. Kemudian saudara-saudara, ayat 15, tubuh orang Kristen adalah anggota tubuh Kristus. Jadi yang satu tadi tubuh orang Kristen adalah bagi Tuhan. Yang kedua tubuh orang Kristen adalah anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus, dia tahu sebagai anggota tubuh Kristus, dia posisinya itu adalah kudus. Kudus, ada dua pengertian kudus, saudara, menurut Alkitab. Satu, dipisahkan untuk Tuhan. Yang kedua berarti, saudara, bersih. Tidak terkontaminasi oleh apapun. Dipisahkan untuk Tuhan. Dari kenajisan, dari dosa, dipisahkan. Tapi yang kedua adalah dia bebas dari segala bentuk kontaminasi apapun. Jadi tubuh Kristus itu seharusnya dulu bebas dari kontaminasi racun-racun di dalam dunia ini. Perbuatan mata kita, ya kalau naik di mall, saudara, kita nggak mungkin ya pas cewek itu pakai begini dia ini kita langsung gitu, nggak mungkin pejam, nggak nabrak. Tapi jangan juga saudara di atas di bis kita duduk
Di samping kiri kanan kita ada dua cewek, yang sebelah kanan itu nenek-nenek, sebelah kiri itu cewek cantik. Ketika nenek-nenek tertidur di sandaran kita, kita berkata, Tuhan jangan bawa aku ke dalam pencobaan. Nenek-nenek tidur di bahu kita, tapi gadis cantik tidur di bahu kita, Tuhan. Jadilah menurut Tuhan. Kalau nenek-nenek tertidur, kita jangan membawa aku ke dalam pencobaan. Tertidur. Tapi ketika cewek cantik tertidur di ini, kita bilang, jadilah menurut kehendakmu ya. Nah ini parah kuy. Parah banget. Oh iya. Oke, saudara. Anggota tubuh Kristus, sebagai orang Kristen, kita harus, saudara, tahu kita sebagai anggota tubuh Kristus. Ini baru satu slide loh, saudara, udah segini. Yang ketiga, tubuh orang Kristen ada dipersatukan dengan Kristus. Udah satu dengan Kristus. Yang tidak mungkin lagi dipotong. Tapi masalahnya, saudara, satu dengan tubuh Kristus itu, kalau ada borok, membuat anggota-anggota yang lain menjadi ikut merasakan, ikut akibatnya. Itu loh orang Kristen itu. Gayanya aja yang ke gereja setiap hari mulutnya mah ember, bocor. Saya kemarin ke Cimahi, ada seorang istri dosen, suaminya itu dokter dan dia juga sedang ngambil. Oh saudara-saudara, dia bilang, Pak, saya mau ngomong ya, tapi jangan ngomong ke orang lain ya Pak ya. Aduh saudara, pasti ngomong ke orang lain juga begitu dia. Jangan ngomong ke orang lain ya Pak. Saya ini sedang masuk dokter Pak, masuk dokter, tapi saya nggak bilang-bilang Pak. Oh, saya bilang kok bilang-bilang sama saya. Terus ke istri juga, istri saya, tapi dia baik sudah, dia ajak istri saya jalan-jalan. Mau ke Trans Studio, tapi istri saya biasa agak orangnya pemalu, nolak gitu ya. Tidak adi mumpung langsung mau gitu, nggak mau dia. Nggak, Bu, capek. Dia hanya ketika diajak beli bolen itu Mayasari, baru dia ngambil 2. Dia pun mau bayar akhirnya ini. Ya ada juga faedahnya, ternyata dia mau traktir rupanya. Maksain jalan-jalan istri. Bilang saya nggak bisa Bu, saya lagi banyak pertemuan. Jalan-jalanlah anak saya, saudara. Makanya kemarin istri saya pulang capek dan sakit. Saya cuci baju sendiri kalau sudah sakit kan. Makan kuku sendiri. Iya. Jadi sendiri setelah istri sakit itu. Dia sendiri. Jadi saya setrika sendiri, nggak tahu nih garisnya kemana-mana. Ya, dia pahami aja. Karena bukan saya yang setrika. Dulu waktu saya bujang yang rajin setrika karena udah punya istri. Ya dia yang setrika kan. Dia yang pasin bajunya ini, dasinya ini, celananya ini. Gantengnya saya itu karena istri saya sudah. Dia yang mengatur semuanya. Kira-kira warnanya yang mana? Dia ngepasin. Kalau saya ke toko baju, dia yang pasin. Dari jauh dia mundur. Emang tukang parkir apa? Mundur maju, kiri kanan gitu. Ya, kayak tukang parkir, cocok kayaknya. Ya, jadi kemarin dia agak sakit. Kita sampai di mana ya? Oh ya. Ya, yang berikutnya adalah tubuh orang Kristen adalah milik Allah. Ayat 19 sampai 20, milik Tuhan. Yang pertama, tubuh orang Kristen adalah bagi Tuhan. Tubuh orang Kristen adalah anggota tubuh Kristus. Tubuh orang Kristen telah dipersatukan dengan Kristus. Tubuh orang Kristen adalah milik Allah. Ini saudara prinsip semua kita udah tahu. Tapi persoalannya why? Mengapa?
Mengapa saudara orang Kristen tidak memahami, tidak bisa menerapkan keempat hal ini? Udah semua tahu lah, sekolah teologi tahu ini. Dari ayat 12 sampai 20 ini tahu. Tapi persoalannya mengapa? Persoalannya adalah ini. Sukar menjawab, who am I? Siapa aku? Ini kita belum beres cara menjawab ini. Siapa aku, kita masih bergumul. Kita melihat beberapa pandangan tentang siapa aku. Sokrates mengatakan, untuk mengenal siapa dirimu, know yourself. Untuk tahu menjawab bagaimana siapa dirimu, Sokrates berkata, know yourself. Kenali dirimu. Only one I know nothing. Sokrates bilang begitu, saudara. Hanya satu yang saya tahu, saya tidak tahu apa-apa. Kalau kita belum beres cara mengenal diri, know yourself, sukar bagi kita untuk menjawab siapa aku. Orang yang gagal mengidentifikasi siapa dirinya, bayangkan. Who am I? Know yourself. Para psikolog berkata, be yourself. Jadi dirimu. Kalau engkau mau mengenal siapa dirimu, be yourself. Jadi dirimu sendiri. Jangan mau jadi orang lain, itu yang membedakan engkau dengan orang lain. Be yourself. Kemudian, dunia entertain berkata, show yourself. Tunjukkan pada dunia, kamu bisa, kamu punya bakat. Indonesian Idol, apalagi X Factor, apalagi Indonesia mencari bakat. Tunjukkan, kamu bisa, anakmu bisa, tampilkan. Itu yang membedakan kamu dengan orang lain. Show yourself. Ayo, otot-ototan. Sama Gladys, ya. Gladys ini kalau dipanggil saya takut, sudah. Udah gemetaran, nangis. Pernah nangis ya? Iya. Oh, pernah dia nangis di hadapan saya. Itu Ibu Maria yang galak itu pernah nangis, saudara. Dia mencoba lapor sama suaminya, kan debt collector. Dia bilang, oke. Terus suaminya datang, Pak, terima kasih, hanya Bapak yang mampu membuat dia nangis. Padahal suaminya debt collector. Pak, di rumah itu dia lebih galak dari saya, Pak. Itu Maria itu ya. Iya. Dia pikir suaminya akan bela dia, kan? Rupanya, mumpung nih ada yang berani marahin. Rupanya debt collector juga STI. Suami takut. Di sini sih nggak ada yang ngaku. Nangis ya. Ada berapa mahasiswa nangis. Ya kalau saya spontan, kayak tadi malam Justin ya. Saya bukan karena nggak suka sama dia, cuma saya mencoba untuk kalau melakukan kesalahan minta maaf lagi. So simple. Tapi dia udah nginjak kaki orang, duk. Gitu, yang panggil, minta maaf. Ibu istrinya Pak Ishak udah. Dia kan orang baru, mungkin malu gitu kan, juga mau marah juga malu. Mungkin hampir turun tadi malam bengkak kali. Itu tangannya. Tapi saya langsung panggil Justin minta maaf. Ya Justin ya,
Karena kita ini. Ya, saudara-saudara, ya itu. Oke, kita lanjut. Show yourself. Tunjukkan kemampuanmu. Kamu siapa? Kalau kamu nggak bisa menunjukkan kemampuanmu, you nggak bisa menjawab siapa dirimu. Religion, agama-agama berkata, give yourself. Berikan dirimu. Orang beragama mampu memberikan dirinya, menyerahkan harta bendanya, menyerahkan nyawanya demi agama. Give yourself. Tapi Yesus berkata apa? Deny yourself. Sangkali dirimu. Deny yourself. Orang yang mampu menyangkali siapa dirinya, I am nothing without God. Celaka aku nih orang berdosa kalau karena bukan Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Walaupun hartaku banyak, otakku pintar, aku punya semuanya, kalau tanpa Tuhan, you are nothing. Amin. Kamu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, deny yourself. Jangan sombong kalau kamu punya duit banyak. Jangan sombong kalau kamu pintar, kalau bukan dalam Tuhan. Jangan sombong kalau kamu punya banyak duit. Kalau bukan Tuhan, you are nothing. Ya. Kalau memberi uang untuk pembangunan rumah ibadah, you kalah dengan Bill Gates. Triliunan per tahun, puluhan triliun per tahun dia nyumbang. Kalah. Estudie Scriptura aja mau bangun kampus Soekarno setengah mati. Tapi Yesus berkata, kalau kamu gak bisa menyangkali dirimu, nothing. You are nothing. Nanti dikoreksi guru bahasa Inggris saya, Pak Kusiono. Benar enggak ini? Pronunciation saya ya. Guru besar saya sebentar. Skripsinya saya guru besarnya dia. Ya. Skripsi saya bahasa Inggris dia yang ngajarin saya. Pak Robert salah. Kalau skripsi Pak Kus salahin. Kalau bahasa Inggris Pak Robert salah. Saya bilang Pak Kus ini salah. Nggak mau kalah saya sudah. Iya. Iya saudara ya. Anda tidak bisa menjawab siapa diri. Mengenali diri, ya oke. Kata Socrates, kita harus kenali diri. Menjadi diri juga oke. Menunjukkan segala talenta karuniamu oke, nggak salah. Memberikan duitmu, tenagamu buat pekerjaan Tuhan oke, nggak salah. Tapi kalau itu semua engkau tampilkan, kata Paulus dalam 1 Korintus 13, kalau lu nggak punya kasih agape, nggak ada nilainya. Panitia saya sampai dikasih jam berapa? Jam 10. Iya. Who am I? Siapa dirimu engkau harus tahu. Tapi yang lebih penting dari itu adalah deny yourself. Kalau orang mampu menyangkali dirinya, dia tahu bagaimana menggunakan karunia-Nya. Kalau orang tahu menyangkali dirinya, kalau tanpa Tuhan dia tahu bagaimana mengenali dirinya. Without knowledge of self, kata Calvin, there is no knowledge of God. Without knowledge of God, there is no knowledge of self. Tanpa mengenal diri, tidak mungkin kita mengenal Allah. Tanpa kita mengenal Allah, tidak mungkin bisa mengenal diri. I'm a sinner. Saya pendosa. Celaka aku. Sehingga depend on God itu ada pada diri kita.
bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita berkata, Tuhan, aku mau memberikan tenagaku buat Engkau. Aku mau memberikan hartaku buat Engkau. Aku mau menggunakan karuniaku buat Engkau. Aku mau memberikan apa yang aku punya buat Engkau. Karena kita sadar apa yang ada pada diri kita ini hanya milik Allah, milik Kristus. Amin. Apa kata kita tentang diri? Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 berkata kita adalah image of God. Kita adalah gambar rupa Allah. Kita adalah gambar rupa Allah. Ciptaan yang diciptakan Allah menurut gambar rupanya Dia. Selain itu kita adalah, pada ini gambarnya bagus loh saudara. Tapi karena tidak nampak ini penjunan. Ya. Yang kedua, kita adalah ciptaan baru. Ya, ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17, di dalam Kristus barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jangan lagi kembali ke muntahan kita dosa yang dulu, ya. Jangan ingat-ingat lagi, kita langsung kita bernyanyi, aku masih seperti yang dulu. Nek nyanyi itu, saudara-saudara, orang yang perubahan, orang sing ketok. Nggak ada yang lihat, kamu udah berubah atau enggak. Orang ketok. Ketok. Kalau ketok itu tok. Hah? 5 ayat 17. Hah? Oh iya. Tarangkiu juga. Tarangkiu. Yang ketiga, kita adalah opo iki. Belongs to Christ, miliknya Kristus. Belongs to Christ. Karena baru khusus bahasa Inggris jadi Pak Kus bilang ini, Pak Robert ini berani-berani amat presentasi pakai bahasa Inggris. Iya enggak ya. Belongs to Christ, milik Kristus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, 2 Korintus 6 ayat 20 tadi, kita adalah milik Kristus, saudara, ya. Kristus sudah membeli kita lunas. Ini dia, Kristus disalibkan ini gambar. Lunas, kita milik Dia. Jangan lagi kita diperhamba oleh apapun juga, tapi karena kita milik Kristus, kita hidup bagi Kristus. Yang keempat adalah kita adalah masterpiece, create in Jesus Christ. Create in Jesus Christ. Masterpiece-nya Tuhan, Efesus 2 ayat 10. Anda adalah masterpiece-nya Tuhan, yang diciptakan Tuhan untuk perbuatan baik yang disediakan Allah sebelumnya. You harus kerjakan. Masterpiece itu, saudara-saudara, adalah karya yang tidak ada duanya dari seorang seniman lukis. Misalnya dia ciptakan hanya satu lukisan yang luar biasa dibanding lukisan-lukisan yang lain. You adalah masterpiece-nya Tuhan. Tuhan yang ciptakan engkau untuk perbuatan-perbuatan baik yang disediakan Tuhan. Maka Rick Warren berkata, kita ini dihadirkan Tuhan ke dalam dunia ini adalah untuk mengerjakan tujuan-tujuan Allah, bukan tujuan kamu.
Yang kelima adalah kita ini hamba Allah, servant of God. Jadi 5 ini posisi kita harus kita ketahui. Yang pertama, kita adalah gambar rupa Allah. Yang kedua, kita ada ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, kita adalah milik Kristus, belong to Christ. Yang keempat, kita masterpiece-nya Tuhan untuk pekerjaan baik. Yang keempat, yang kelima, kita ini hamba Allah Ta'ala. Hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba-hamba Tuhan. Mengapa, saudara? Mengapa kita perlu komitmen? Karena kita dipanggil oleh Tuhan. Panggilan Tuhan kita harus punya komitmen. Kalau panggilan Tuhan itu kita asal-asalan, lihat Yeremia, walaupun dia menderita, semua orang menolak dia. Yesaya juga begitu, Hosea juga begitu. Panggilan itu jelas, dia mau komitmen. Murid-murid Tuhan itu komitmen sampai mati. Dia mau hidup pada kebenaran. Kita dipanggil untuk itu. Panggilan kita harus kita clear. Panggilan, calling. Harus jelas. Kalau kita masih rasa-rasanya ya. Rasa-rasanya sih saya ya dipanggil di sini, Pak. Harus jelas, sudah. Kenapa kita perlu komitmen hidup bagi Allah? Yang kedua, bahwa memuliakan Allah itu adalah ibadah, worshiping. Worshiping kita, penyembahan kita. Bagian dari worshiping kita, ibadah kita di hadapan Tuhan, itu memuliakan Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan berubahlah oleh paradigma, cara berpikir. Jangan serupa dengan dunia ini. Kalau orang punya mobilnya mengkilap, kita langsung pingin mobil mengkilap juga. Sama dunia ini, hal-hal yang seperti itu. Ya kalau dikasih ya mau juga sih. Cuma harus tahu lah ya. Maksudnya tahu itu ya tahu kita seperti apa cocoknya. Karena tidak semua saudara yang kita katakan berkat itu adalah berkat. Yang ketiga adalah bahwa memuliakan Tuhan itu ada being. Keberadaan diri kita, hakikat diri kita yang memuliakan Allah karena kita kudus. Being kita kudus. Being kita adalah orang benar, righteous, saudara-saudara. Bukan wicked lagi. Tapi being kita adalah orang benar. Being kita adalah orang kudus. Being kita adalah memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan itu bukan hanya sekedar aktivitas, tapi status yang melekat pada dirimu. Langsung labelnya itu Tuhan katakan, you orang kudus, you orang benar ketika ditebus oleh Tuhan. Karena harganya telah lunas dibayar. Yang berikutnya adalah memuliakan Tuhan itu long life commitment. Long life commitment. Memuliakan Tuhan adalah long life commitment. Sepanjang hidup kita. Bukan hanya sekadar kita tahu jelas calling kita, kemudian
kemudian kita tahu saudara, itu adalah worshiping kita, ibadah kita. Dan juga being yang kemudian long life commitment. Komitmen seumur hidup. Kalau lagunya Rhoma Irama bilang, kenapa sih anak-anak itu yang dilarang? Emang minum-minuman keras tuh enak, pahitnya setengah mati kok. Nggak enak. Kenapa suka? Kenapa sih yang nggak enak itu yang suka orang ya? Long life commitment. Purpose-nya apa, saudara? Ini purpose-nya. Roma 11 ayat 36. Calling, worshiping, being, long life commitment, purpose-nya ini. Roma 11 ayat 36. Apa bunyinya? Karena segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai lama-lamanya. Karena segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, karena bagi Dialah kemuliaan itu selama-lamanya. Udah pindah nggak ayatnya Pak Mangusong? Masih di situ? Masih. Ciri-ciri orang yang memuliakan Allah. Aduh. Kenapa kita, saudara-saudara, nilai dari sebuah komitmen, value-nya ya, nilainya pada Allah. Kenapa kita perlu komitmen? Allah itu adalah Allah yang berkomitmen. Dia katakan, kemarin kita nyanyikan, Dia tidak pernah ingkar janji terhadap apa yang Dia firmankan. Pada Allah. Allah yang setia, maka kita juga mau setia. Allah yang kudus, maka kita juga kudus. Allah yang kasih, maka kita juga kasih. Allah yang membenci dosa, maka kita juga membenci dosa. Yang berikutnya adalah message-nya. Pesan-pesan kita. Pesan kita harus konsisten, komitmen dimanapun kita berada. Mau sama orang kaya, sama saja kita nyatakan kebenaran. Mau sama orang yang kurang kaya, sama. Jangan berubah message-nya. Kalau orang kaya mau nambah istri, kamu bilang supaya kamu dapat duit, maka engkau, oh ada Pak di Alkitab, Salomo juga Pak 1000, istrinya Pak 1000. Asal Bapak adil membagi kasihnya. Message-nya jadi berubah kepada orang yang lain. Tapi kalau orang yang ini, nggak boleh. Nggak boleh. Apa yang sudah dicerai, yang apa yang telah disatukan oleh Tuhan, jangan pernah diceraikan oleh manusia. Pokoknya tegas di situ. Itu karena kita ada di atas orang itu. Tapi kalau kita ini, kita nggak mau message kita kadang-kadang berubah-ubah sesuai dengan audiensinya. Jadi kebenaran itu standarnya ada pada kita, bukan pada kebenaran. Standarnya kita yang ngatur. Sama seperti zaman Yeremia itu. Siapa itu nabi palsu itu? Saha eta teh namina? Hah? Meneketehe. Ya. Nabi palsu itu. Ya. Message-nya saudara, message kita dimanapun, pesan kita sama, kebenaran yang harus kita suarakan. Komitmen, kadang-kadang kita berubah untuk ini, kita termasuk para dosen, kita semua harus menempatkan semua mahasiswa sama. Mau dia yang murah hati kasih duit atau enggak, kalau dia salah harus kita tegur. Kalau dia ini sama saja. Maka saya belajar dari Pak Yakub, saudara. Mau konglomerat kayak apapun yang membiayai, nggak peduli. Saya banyak belajar dari dia bagaimana konsistensi menyatakan kebenaran itu.
Kita bukan nggak suka sama orang ketika kita nyatakan kebenaran. Bukan. Justru karena kita mau orang itu hidup dalam kebenaran. Di situ, saudara. Ya, message-nya. Kemudian berikutnya ada changing people. Kalau kita komitmen kita, saudara, memuliakan Allah, konsisten. Banyak orang dirubah, changing people. Merubah orang. Keluargamu jadi berubah. Kita konsisten melakukannya karena komitmen. Anak-anak kamu jadi berubah. Jangan seperti cerita Pak Medi waktu tentang seorang pendeta yang anaknya nyerahkan ayam kepada Adam, minta itu kan? Ya benar. Ketika di ini, apapun yang kamu punya, di mimbar dia katakan, kasihkan. Waktu dia ini, saudara, rupanya di rumah ada peminta-minta, ada apa yang punya di rumah, rupanya ayam jago kesayangan papanya. Dikasihkan sama anaknya. Kemudian papanya pulang, mana ayam jago kita kesayangan papa? Bahkan papa khotbah tadi di mimbar, apa yang kita punya kasihkan orang. Ya ayam satu-satunya ayam jago saya kasihkan. Itu saya khotbah tadi untuk jemaat. Bukan untuk kita. Nah, anaknya langsung anaknya pada nyanyi lagu itu Peter Pan. Buka dulu topengmu, gitu kan? Gak boleh dong. Berkuliah Tuhan. Jangan dilanjutin ya. Changing people. Kalau kita hidup konsisten pada komitmen, pada kebenaran kemuliaan, banyak orang yang dirubah. Kegagalan orang Kristen adalah berbeda antara ajaran dengan perilaku. Berbeda dengan antara ajaran, jauh antara langit dengan bumi, dengan tingkah laku, dengan kehidupan sehari-hari. Di rumah kita begitu kayak kesetanan kalau di rumah. Pokoknya kita sebagai suami mau dilayani aja, tidak mencoba untuk melayani anak-anak kita, istri, lain sebagainya. Kita mau jadi raja terus-menerus. Tapi di gereja Pak Pendetanya dilayani terus. Ya bagus, cuma di rumah juga bukan saling. Kata saling itu kehebatan daripada firman Tuhan. Saling melayani, saling mengasihi. Waktu istri saya sakit, saudara, saya mencoba, saya pijit. Saya ambil minyak kayu putih. Sampai dia muntah karena masuk angin. Saya bantu pijit. Daripada dia pergi ke tukang pijit, yang pijitnya laki-laki lagi kan? Tapi kan diri sendiri yang pijit. Ada sentuhan kasih di situ. Magic jet. Magic touch. Kok kamu takut sih? Oh iya, magic touch. Kalau suami touching dari istrinya, nah itu ada magic touch-nya itu, saudara. Waduh, dibawa sepoi-sepoi angin. Tertidur dianya, maksud saya. Ya, dan kita juga merasakan kepuasan. Saya memberi apa yang saya bisa. Mengubah orang. Hidup dan komitmen bagi Tuhan itu mengubah banyak orang. Satu orang yang hidup konsisten pada komitmen, oh dirubah. Allah hanya memakai satu orang untuk mengubah bangsa. Satu orang yang komitmen hidup bagi Tuhan. Apalagi sebanyak ini. Kita punya visi adalah kebenaran Kristus memenuhi Indonesia. Kalau itu kita tidak pada komitmen yang kuat, waduh repot. Ada perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, terjadi melihat kita, worldview kita berubah. Cara memandang dunia nggak lagi seperti dulu. Tapi udah berubah. Merubah orang. Komitmen changing people. Ciri-ciri orang
yang memiliki komitmen. Satu adalah orang yang faithful. Faithful apa artinya? Setia. Setia dalam panggilannya, kuliahnya. Setia membayar uang SPP-nya. Ada yang tersinggung? Sini sih nggak ada. Tapi tiap bulan saya dapat laporan dari Pak Arthur, Pak ini ya. Oh iya Pak Arthur. Tagih, Pak, tagih. Tagih. Ini Pak, tagih. Kalau udah ini melotot mata saya, udah saya. Jangan tersungging dong ya. Selalu ada pengampunan bagi mereka yang mengakui dosa-dosanya. Pagi Pak, pagi. Siap Pak, kata Pak. Iya saudara ya. Kalau saya udah tiap bulan dia panggil Pak Arthur, laporan keuangan ya Pak. Gitu. Ya. Saya Pak Arthur, ini Pak namanya yang ini. Ini Pak, ini. Oh iya. Faithful. We are going up. Gitu katanya. Ya. Siapa namanya penyanyi itu? Mela. Bukan. Penyanyi yang kulit hitam, penyanyi bukan. Don Moen, kemudian satu lagi tuh. Ron Kenoly. Faithful, we are going up. Ron Kenoly. Ya, faithful. Yang berikutnya orang kepo. Giving life, memberi hidup. Memberi hidup. Orang punya komitmen, dia memberi hidupnya. Ya whatever, wherever, and whenever. Ya, kemudian adalah loyal. Giving life, loyal. Apa artinya loyal? Dia loyal pada Tuannya. Yesus Kristus, Tuhan, dia loyal. Pada alma mater. Ada banyak yang alma mater kita, saudara, yang tamatan nggak ngakui. Ya, nggak ngakui. Siapa itu Robert? Ada saudara, ketika saya ini di Jawa Barat, dia ngomong sama stafnya, saya pikir orang ini ya, stafnya lapor ke saya. Siapa itu Robert? Banyak. Ya nggak apa-apa sih ya. Itu maksudnya, lo ya tahu diri, mana lo? Saya kira zaman itu orang edan, orang keduman, mana? Pak Markus? Ya. Apa itu? Humble. Humble, tadi loyal, humble, rendah hati. Ya, ciri-cirinya. Ya, nggak sombong. Ya. Orang mikir. Ya, orang mikir. Rau popo. Nah. Rau popo. Ini orang lain merendahkan kamu ya, bilang rau popo. Ya. Daung persoalan. Iya, ya daung persoalan. Betul ya Pak? Oh iya. Kalau orang Batak bilang, kalau orang Jawa kan rau popo. Orang Batak bilang daung persoalan. Ya Pak ya? Emang gua pikirin kalau Aceh gitu nanti kelompok kita benar ya. Kalau Aceh. Ya
Yang lain Laut Aceh. Ke Laut Aceh gitu. Itu gara-gara itu ya. Kalau nanti mau dikepukin dia ini mungkin. Karena dia yang kasih yang lain ke Laut Aceh. Itu ngajarin saya itu. Yang lain ya, kami diam, pasukan senyap, saudara, nggak mau terus senyap. Tapi udah saya bukakan di sini. Ya. Kemudian teosentrik, pusatnya hanya pada Tuhan. Segala sesuatu sudah berkata, hanya bagi Tuhanlah kemuliaan, hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Saya terus pribadi yang memuliakan Allah. Ya, penampakan komited apa namanya di sini experience ya, yang dapat dinampakkan dia mampu menjawab who am I di sini. Dia clear ya, who am I. Kemudian dia mengatakan I am the special one. Hanya satu-satunya. Saya the special one. Enggak ada orang lain yang Tuhan hadirkan yang unik seperti saya, dan saya mau berkarya bagi Tuhan. I'm the special one. You are the special one. Alright? That's right. Iya. Kamu adalah the special one. Purpose driven life. Dia kehidupan yang digerakkan pada tujuan. Dia tahu tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Komitmennya satu, memuliakan Tuhan. Mungkin banyak orang gak suka, tapi dia berkata, the purpose driven life dikendalikan oleh tujuan. Saya arahnya memuliakan Tuhan. Kemudian excellent personality, personal kepribadiannya yang good, nggak mencela-mencela, nggak beda, nggak bunglon, tapi excellent personality. Ya, kepribadian yang excellent. Way to commit, glorify God. Ya, God's kingdom ethics. Jadi etika kerajaan Allah. Etika kerajaan Allah tidak berbicara makanan, pakaian, lain sebagainya. Etika kerajaan Allah adalah berbicara tentang apa? Kuasa, kebenaran, apalagi naon deui ieu teh? Kuasa, kebenaran, dan Yuli berbicara tentang kuasa, kebenaran, dan pengharapan. Kemudian pathway to committed, glorify God according to the Bible. Memuliakan Allah prinsipnya ini, Alkitab. Pathway to committed, glorify God, do the best. Do the best. Apa-apa itu, start well, do well, keep well, end it well. Paulus mengkritik jemaat di Tesalonika di Galatia berkata, apakah dengan memenuhi roh engkau mengakhirinya dengan daging? Startnya bagus tapi akhirnya nggak bagus, perantakan. Estetik Scriptura, pelayanan Scriptura dirancang dimulai dengan roh, maka harus diakhiri dengan roh. Tidak ada isu di estetik Scriptura ministry, orang rebutan kekuasaan, siapa yang mau jadi ketua, siapa yang mau jadi ketua yayasan. Ya kalau sekarang sih duwe ora enek. Nek akeh duwe wah akeh tenan wong yang gelem. Tahu artinya? Hah? Itu lipat di penterjemah. Hah? Kalau sekarang duitnya nggak ada, karena nggak mau bagus.
Kalau naik duitnya banyak, bisa saja rebutan. Tapi harus dipagari. Ya, maka orang-orang yang akan meneruskan regenerasi daripada estetika dan skriptura adalah orang-orang yang kita pandang clear nanti siapa mereka. Yang berikutnya adalah services excellent, pelayanan yang excellent, melayani yang excellent, berbuat yang terbaik. Apa juga yang kamu lakukan, perbuatlah itu untuk Tuhan. Kalau yuk kuliah, ya kuliah pengen yang terbaik dong, nilainya yang baik, yang ya kalau Pak Kusyono itu berbeda dengan kalau Livandi. Tapi kalau Livandi dengan Pak Kusyono sarua kene nilainya teh lebih bagusan Pak Kus berarti. Nih Livandi nih anong kene loh, anong kan? Ya opo, ra opo. Dia masih muda, masa sama dengan Pak Kus nilainya? Jangan dong. Kalau Pak Kus kan bilang cukuplah kasih karunia Bapak bagiku. Iya kan Pak Kus? Iya. Kalau kamu nggak bisa. Berbeda, yang dengan ini beda. Ya. Tapi banyak kan, Pak, belum siap, banyak tugas. Banyak tugas gereja. Saya juga jadi banyak pilihan kasih nilai. Pilihannya pertama A, tapi udah turun. O B. Terus. Kemudian GC, quality control pas ya, melewati kualitas. Kontrol daripada quality control. QC melewati orang-orang yang memuliakan Tuhan. Quality control pas melewati itu. Closing saya dari apa yang diungkapkan oleh John Wesley sebagai closing. Terjemahkan ini ya. Do all the good you can, by all the means you can, in all the way you can, in all the places you can, at all the time you can, to all the people you can, as long as ever you can. Lakukan apa yang kamu bisa dengan semua maksud yang kamu bisa, dengan semua cara yang kamu bisa, dan bla 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 bla, sejauh apa yang kamu bisa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tidak ada tanya jawab kan? Hanya ini aja. Jadi itu saudara sebagai closing. Jika ada yang mau, materinya nanti bisa di copy dari saya. Kalau ada yang mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Rau popo. Ya. Negelem ya. Jalu karwatu. G, ya. G. Pak, itu minta materinya di Jokowi Center, Pak. Ya. Rau popo, Pak. Ya. Ya, kita tutup dalam doa. Silahkan siapa yang ngatur, saya persilahkan kepada MC. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Robert yang sudah menyampaikan materi di pagi hari ini.
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat Bapak yang sudah menyampaikannya. Biarlah apa yang sudah disampaikan di saat ini tidak berlalu dibawa oleh angin gelombang, tetapi apa yang disampaikan di pagi hari ini dapat tertanam dalam setiap hati kita, dan biarlah kita dapat melakukannya itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Pas waktunya kita akan sebentar lagi break, namun kita akan terakhir kita menyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kami memuji kebesaran-Mu.